Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini kita akan membahas satu koin dengan potensi luar biasa ke depannya saat bulan nanti. Koin tersebut adalah HBAR atau Hedera Hashgraph. Sebelum kita update tentang HBAR atau Hedera Hashgraph, untuk bisa menjadi pertimbangan kita memasukkan HBAR menjadi portofolio dalam aset kripto kita pantau kondisi pasar kripto saat ini, di mana total market cap kripto saat ini berada di 1,4 triliun dolar, menurun 2,84% dengan volume perdagangan 24 jam terakhir berada di 71,6 bilion dolar, meningkat 2,97%. Dominasi Bitcoin berada di level 51% dan level Fear and Greed Index saat ini berada di level 71%, masih dalam zona kerakusan. Dan teman-teman, harga Bitcoin saat ini terpantau di 36.267 dan harga altcoin koin lainnya terpantau rata-rata memerah akibat adanya koreksi dari harga Bitcoin, dan beberapa koin yang sudah menghijau dan tetap masih menghijau karena ada berbagai event. Dan saat ini Hedera Hashgraph atau HBAR atau HBAR saat ini berada di peringkat ke-32 dengan kenaikan dalam 24 jam terakhir 6,42% dan 7 hari terakhir 11,10%. Sekarang kita langsung saja update ke HBAR, apakah memiliki potensi mengalami kenaikan saat bulan nanti. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Hedera Hashgraph atau HBAR dari CoinMarketCap, di mana market cap dari HBAR berada di 2,2 miliar dolar, meningkat 6,81%, dan volume dalam HBAR meningkat 69,72% dalam 24 jam terakhir di level 123,9 juta dolar. Dan dari grafik 1 tahun terakhir, HBAR sudah mengalami kenaikan 35,49%, di mana harga tertinggi dari HBAR berada di 0,46 dolar. Dan saat ini HBAR diperdagangkan di 0,06733. Dari harga tertingginya hingga ke harga saat ini mengalami penurunan 83,82%. Dan sirkulasi supply dari HBAR saat ini berada di 33,56 miliar token HBAR atau sekitar 67,12% dari total pasokannya, yang dimana total supply pasokan dari HBAR berada di 50 miliar HBAR. Dan kita langsung saja masuk, apa itu HBAR atau Hedera Hashgraph, bagaimana sistem kinerjanya, dan per hari ini apa yang menyebabkan HBAR mengalami kenaikan. Jadi pada tanggal 17 November 2023 atau tepat hari ini, HBAR mengadakan event di mana ada pembaruan pengembang Wallet Connect. Di sini HBAR melakukan upgrade terhadap jaringan Wallet Connect di space mereka, dan mereka mengundang teman-teman untuk mendapatkan wawasan tentang proyek mereka yang berlangsung pada pukul 11 Eastern Time. Jadi ini salah satu event yang membuat harga HBAR saat ini melonjak. Jadi apa itu HBAR? Dari liputan6.com, HBAR adalah jaringan publik tingkat perusahaan yang paling banyak digunakan untuk ekonomi yang lebih desentralisasi dan memungkinkan individu dan bisnis membuat the apps yang kuat. HBAR dirancang untuk sistem yang lebih adil dan lebih efisien, yang dimana menghilangkan beberapa batasan yang dihadapi platform lain yang berbasis blockchain, yang dimana kinerjanya lambat dan tidak stabil. Jadi HBAR ICO pada awal Agustus 2018, dan setahun lebih kemudian HBAR melakukan mainnet terhadap blockchainnya bulan September 2019. HBAR Coin memiliki dua kegunaan. Yang pertama, sebagai gas fee yang menggerakkan jaringan Hedera atau Hashgraph itu, seperti smart contract, storage file, dan transaksi reguler. Lalu yang kedua, HBAR dapat mempertaruhkan token para penggunanya
untuk menjaga stabilitas dan integritas platform. Jadi, selain teman-teman dapat membeli dan menjualnya lagi, teman-teman juga dapat membantu supaya jaringan dari Edgebar tetap aman, tidak mudah dihack oleh pihak luar, dan tetap terjaga integritas daripada platform jaringan Edgebar itu sendiri. Jadi siapa pendiri dari Edgebar? Yaitu Lemon Baird dan Mancha Hermon. Lemon Baird itu sebagai investor dari algoritma konsensus Hashgraph dan bekerja kepada ilmuwan Hedera. Sebelum mendirikan Edgebar, Baird mengumpulkan lebih dari 1 dekade pengalaman dalam berbagai peran ilmu komputer dan juga pernah bekerja sebagai ilmuwan di Senior Academy Center oleh Cyberspace Research. Keunikan dari Edgebar tidak dibangun di atas blockchain konvensional, tetapi sebaliknya, dia memperkenalkan teknologi terbaru dengan ledger terdistribusi, dikenal sebagai Hashgraph. Jadi teknologi ini memungkinkan meningkatkan banyak alternatif berbasis blockchain di beberapa bidang utama, termasuk kecepatan, biaya, dan skalabilitasnya. Jadi untuk bisa beroperasi dalam sistem Edgebar, blockchain Edgebar menggunakan pendekatan Directed Acyclic Graph atau DAG. Jadi teknologi ini membantu proyek mencapai transaksi lebih dari 100.000 transaksi per detik, yang membuatnya menjadi saingan bagi Visa dan sistem pembayaran yang lainnya. Dan sejauh ini, Edgebar melakukan transaksi hingga 6,5 juta transaksi per harinya dengan rata-rata transaksi 5 detik. Jadi capaian ini melebihi dari capaian Ethereum, yang dimana total transaksi yang dapat diproses itu hanya 1,2 juta transaksi, dan Bitcoin transaksinya lebih dari 300.000 per harinya dalam jaringan Bitcoin. Jadi dalam jumlah transaksi, Edgebar sudah memiliki keunggulan dari Ethereum dan Bitcoin. Bagaimana cara kerja Edgebar? Jadi ada 2 protokol dalam Edgebar. Yang pertama, Gossip About Gossip, dan yang kedua adalah Porting Virtual. Apa itu Gossip About Gossip? Jadi sistem kerja pertama dalam protokol Edgebar adalah konsep populer dalam jaringan. Artinya, gosip yaitu menyebarkan informasi kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Jadi setiap gosip berisi informasi yang dilampirkan pada hash dari 2 orang terakhir. Lalu, node dari Hashgraph memperluas informasi yang sudah disetujui pada transaksi baru, dan transaksi yang diterima dari node satu ke node lainnya dipilih secara acak. Nah, jadi node yang berdekatan dipilih secara acak menggabungkan event yang baru dibuat dengan informasi yang diterima dari node terakhir. Siklus ini terus berlangsung berulang kali hingga semua node Hashgraph sudah mendapatkan informasi yang sama. Ini adalah protokol pertama dari cara kerja Edgebar yang disebut dengan Gossip About Gossip. Dan protokol yang kedua adalah voting virtual, yang dimana sebuah node mengetahui apakah transaksi tersebut valid atau tidak. Jadi, bila ada transaksi yang memiliki 2/3 dari node sebagai saksi dalam jaringan, maka itu adalah jaringan transaksi yang valid. Meski sederhana, tetapi prosesnya sebenarnya agak rumit, teman-teman. Nah, teman-teman sangat disarankan bila ingin lebih mendalami sistem dari Edgebar, langsung saja membuka dari Hashgraph Consensus Algorithm Explained oleh Dr. Lemon Baird. Jadi, apa fungsionalitas dari Edgebar? Yang pertama, Edgebar itu sendiri yang dijadikan sebagai gas fee, yang dimana cryptocurrency dengan biaya yang rendah, transaksi yang sangat dapat disesuaikan pada jaringan Hedera tersebut. Lalu ada smart contract, yang dimana untuk mengeksekusi logika secara otomatis dan membangun dApps yang menarget banyak kemungkinan kasus penggunaan. Lalu layanan file untuk storage file yang berlebihan dengan kontrol granular seperti penambahan dan penghapusan. Lalu layanan konsensus untuk meningkatkan konsensus yang cepat, adil, dan aman dalam aplikasi apapun yang membutuhkan trust atau kepercayaan. Edgebar dengan blockchain lain digambarkan dalam grafik gambar berikut ini. Jadi kalau blockchain dari sebelah kiri, dia akan membentuk pola yang teratur, di mana satu jaringan utama berada di tengah dan cabangnya kiri dan kanan itu tertata rapi.
Tetapi bila hash graph, jaringan satu dengan jalur yang lainnya dapat terhubung secara acak, di mana jaringan satu dapat lompat ke jaringan yang lainnya dan juga bisa berhubungan dengan jaringan yang sudah berbeda. Jadi inilah kelebihan hash graph, di mana saling terhubung antar jaringan. Yang paling jelas adalah sebenarnya antara blockchain lainnya dengan H-bar adalah konsensus yang digunakan. H-bar tidak menggunakan konsensus blockchain yang pada umumnya seperti proof of work atau proof of stake. Mereka menggunakan algoritma gossip about gossip dan virtual voting. Dengan algoritma tersebut, proyek dapat bekerja lebih cepat dan ringan daripada blockchain tradisional lainnya. Jadi kelebihan daripada H-bar yaitu memiliki keamanan tingkat tinggi, bahkan ketika ada pengguna yang jahat ingin merusak jaringan. Lalu H-bar juga lebih cepat dari Bitcoin dan Ethereum karena transaksi diproses secara paralel, bukan berdasarkan nomor seri. Platform dari H-bar mendukung bahasa pemrograman Solidity, di mana digunakan untuk smart kontraknya. Dengan smart kontrak tersebut, platform dapat digunakan membangun di apps yang digunakan berbagai kasus penggunaan termasuk game, produk keuangan, DeFi, identitas digital, dan banyak lagi. Tetapi ada juga kelemahan dari H-bar, bahwa H-bar tidak seperti banyak cryptocurrency lainnya, dan H-bar bukan open source. Jadi H-bar hanya dikelola oleh 19 petinggi dan sekarang sudah berkembang menjadi 33, dan ini membuat sistem terdesentralisasi dipertanyakan. Namun, karena setiap petinggi terdiri dari organisasi terkemuka di industri dan berreputasi tinggi, kecil kemungkinannya mereka akan melakukan tindakan buruk untuk jaringan. Jadi H-bar ini teman-teman sudah banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti LG, yang tentu perusahaan tersebut sudah memiliki sistem yang kuat. Jadi kecil kemungkinannya walaupun mereka menguasai H-bar ini, tapi tidak akan mungkin mereka merusak jaringan H-bar ini karena dalam perusahaan mereka pun sudah menggunakan sistem blockchain dari H-bar. Jadi dari website dari hedera.com, website dari H-bar itu sendiri, jelaskan beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama menggunakan sistem blockchain H-bar tersebut. Dan dikutip dari webnya, total ada 3.753.536 akun yang berhasil dibuat dalam jaringan mainnetnya. Dan dalam 24 jam terakhir, 97.643.652 transaksi dalam 24 jam terakhir. Rata-rata 3,47 detik untuk menyelesaikan satu konsensus. Dengan biaya rata-rata per transaksi 0,0001 dolar. Rata-rata penggunaan KWH per transaksi 0,00017. Jadi di sini teman-teman dipaparkan Dewan Pengurus H-bar itu, yang dimana Dewan Pengurus ini adalah badan pengurus organisasi global independen yang sepenuhnya terdesentralisasi dan transparan, yang terdiri dari perusahaan, proyek Web3, dan universitas bergengsi. Jadi di sini ada Aberdeen, Avery Dennison, Wing, Chainlink Labs, Cobra, BBS, Dell Technologies, Denton, Deutsche Telekom, DLA Paper, EDF, EFT Post, EFIS, Google, IBM, IIT Madras, LG, LSI, Magalu, Nomura, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank, Swills, Tata Communications, Ubisoft, UCL, Wipro, Zen. Dan juga teman-teman, di sini beberapa komunitas yang mendukung H-bar Improvement Proposals atau HIPS adalah ada Swills Labs, LimeChain, Horizon Labs, Infinite, LG, Miko, Mblock, Launchbench, Galaxy, Haspack, SocialSwap, Envision Blockchain, Arcan Network, Experts, Dopu, Luther Systems, IO Builders, Turtle Moon, Object Computing, Temless, The H-bar Foundation, H-Suite, Six Clovers, dan Whittler. Jadi inilah komunitas-komunitas yang membangun ekosistem daripada jaringan H-bar, dan komunitas ini menggerakkan untuk melakukan
improvement pada jaringan H bar. Nah, sekarang kita teman-teman masuk ke dalam grafik chart daripada H bar, di mana dalam time frame weekly H bar saat ini masih dalam zona konsolidasi, di mana harga saat ini menunjukkan ada peluang untuk keluar dari zona konsolidasi, yang dimana target terdekat bila dimana harga Bitcoin juga mendukung, maka H-bar ada berpeluang naik hingga 0,17 dolaran itu dalam jangka waktu terdekat. Jadi bila teman-teman ingin masuk ke H-bar, ini adalah waktu zona akumulasi yang tepat untuk kita bisa menyicil H-bar, terlebih untuk persiapan bull run nanti. Dengan perkembangan H-bar saat ini, menurut teman-teman berapa harga H-bar yang akan bisa dicapai maksimal saat bull run nanti? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Sekian update info dari H-bar. Bila teman-teman H-bar adalah aset yang tepat menjadi aset portofolio teman-teman untuk bull run nanti, mohon lakukan kembali riset dan Dior ya teman-teman. Karena di sini saya hanya sekedar menyampaikan informasi tentang H-bar. Segala keputusan pembelian dan penjualan token koin itu adalah keputusan teman-teman sendiri. Selalu bijak untuk menggunakan uang teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman telah update info dari CryptoMove, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.